Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Prasetyo. Saya dari kelas MI 1C, Program D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas jasa pemrograman bab rekursif, di mana pada tugas kali ini terdapat 6 soal yang berbeda-beda. Yang pertama adalah soal pertama, membuat program untuk menampilkan angka. Jadi pada program saya ini, saya menggunakan scanner untuk menginputkan nilai berapa saja yang mau akan ditampilkan. Yang pertama, ini ada scanner. Yang kedua, ini ada mencetak angka. Yang kedua, ini ada tempat inputan. Yang ketiga adalah ini akan memanggil metode yang di bawahnya. Di dalam metode saya ini terdapat kondisi di mana jika if nilai sama dengan 1 akan kembali. Jika tidak, maka angka akan dikurangi dan mencetak angka. Di mana seumpama kita menginputkan angka 10, maka 10 akan dihitung apakah 10 itu sama dengan 1. Kalau tidak, jadi 10 itu akan dikurangi 1, lalu mencetak angka, lalu mengulangi lagi 10 menjadi 9 dan seterusnya. Coba pada ini saya run. Ini seumpama kita menginputkan angka 10. Nah, jadi yang muncul adalah menampilkan angka ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2, 1. Ini konsepnya sama seperti perulangan. Pada soal kedua, ini untuk menampilkan deret. Dimana untuk menampilkan deret sebelum dan sesudah dibalik. Saya di sini juga menggunakan scanner untuk memasukkan berapa nilai yang mau dibalik. Jadi ini ada scanner untuk memasukkan deret angka. Yang kedua, ini adalah sintak untuk memanggil metode bilangan. Dimana jika nilai yang dimasukkan kurang dari 10, maka mencetak nilai dan return. Kalau else akan mencetak nilai akan sama dengan 10. Dan bilangan akan metode bilangan akan mencetak nilai yang dimasukkan dibagi 10. Coba saya run. Umpama kita menginputkan nilai 4, 5, 6, 7. Ketik enter. Ini akan muncul 4, 5, 6, 7 akan dibalik menjadi 7, 6, 5, 4. Pada tugas ketiga, ini mencari faktorial dalam sebuah bilangan. Saya di sini juga menggunakan scanner untuk menginputkan bilangan yang nantinya akan dicari faktorialnya. Di sini saya menggunakan scanner ini. Jadi nanti seumpama saya menginputkan nilai 5, nanti akan bekerja pada rumus di bawah ini di dalam metode faktorial. Jadi jika nilai yang dimasukkan sama dengan 0, return 1. Jadi masuknya return 1 ini ketika nilai sama dengan 0, maka yang dikembalikan adalah 1, bukan 0 itu. Jika tidak, return kalau tidak sama dengan 0, jadi return mengembalikan nilai dikali faktorial dan nilai dikurangi 1. Maksudnya
seumpama saya mengumpulkan nilai 5 akan dikali dengan 5 min 1, artinya 5 dikali 4, dan seterusnya. Jadi ini konsepnya sama seperti perulangan, tapi ini langsung mencetak hasil. Coba saya run. Jadi ini saya seumpama menentukan 5. Jadi faktorial dari 5 adalah 120. Ini seumpamanya 5 selesai, jadi 4. 4, jika 4 sama dengan 0, maka return. Jika tidak, 4 akan dikali dengan 4 min 1. Jadinya 4 dikali 3. Setelah return menjadi 3. 3 akan jika 3 sama dengan 0, maka return, dan seterusnya. Jika sampai 0 sama dengan 1, maka akan mengembalikan 1, bukan 0 itu sendiri. Selanjutnya pada tugas yang keempat, ini mencari bilangan Fibonacci, di mana bilangan Fibonacci itu adalah perhitungan dari penjumlahan dua angka di depannya. Jadi saya juga menggunakan scanner untuk yang nantinya untuk menentukan berapa banyak bilangan Fibonacci yang mau dihitung. Ini kita menggunakan perulangan for. Jika J plus J nilai yang dimasukkan, jika I kurang sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, dan mencetak J. Jadi ini adalah rumus Fibonacci. Jika N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, maka return nilai yang dimasukkan. Else, jadi kalau tidak, ini akan return. Jadi seumpamanya kita memasukkan 5, jadi 5 nanti akan terdapat 5 banyak bilangan, yang dimana setiap bilangan itu akan dikalikan hasil dari bilangan itu dari 2 penjumlahan bilangan di depannya. Coba saya run. Seumpamanya kita menginputkan nilai 5, jadi yang muncul adalah 0, 1, 1, 2, 3. Jadi ini sama seperti 0 ini yang diperoleh ini. Jika N yang dimasukkan ini dimulainya dari 0, jika 0 sama dengan 0, maka akan mereturn 0. Jika N sama dengan 1, maka mereturn 1. Ini coba saya run lagi, masukkan angka 5. Ini coba kita masukkan angka 5. Jadi ini 0, 1 ini adalah dari ini. Sedangkan 1 ini adalah ini. N-1 ditambah N-2. Artinya N-1 ini, N-1 ini, dan N-2 ini. Dan seterusnya sampai menjumlahkan 5 angka. Jadi ini 2 dari hasil 1 kali 1, 3 dari hasil 1 kali 2. Selanjutnya pada tugas kelima ini diminta untuk membuat sebuah segitiga Pascal. Ini konsepnya seperti perulangan, jadi kita menggunakan dua perulangan for. Ini yang mencetak baris dan kolom. Saya juga menggunakan scanner untuk menginputkan berapa banyak angka yang mau dibentuk. Ini adalah perulangan for untuk membuat baris dan kolom. Jika Y sama dengan 0, Y kurang dari atau sama dengan X, Y plus plus.
Jadi sistem akan mengeprint Pascal X, Y. Ini untuk membuat Pascal. Coba saya run. Ini seumpamanya kita menyimpan 5. Nah, jadi ini akan membentuk sebuah barisan di mana 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 6. Ini terdapat rumus di sini. Selanjutnya, pada tugas ke-6 ini adalah penjumlahan. Ini konsepnya sama dengan yang tugas pertama. Kalau yang tugas pertama itu menampilkan angka keberapa, yang tugas ke-6 adalah menampilkan hasil penjumlahan. Saya juga menggunakan scanner, di mana ketika memasukkan nilai, jika jumlah sama dengan 0, maka dia akan return. Jika tidak, maka jumlah akan ditambah jumlah min 1. Konsepnya sama. Ini yang tugas ke-6, perpaduan antara tugas ke-3 dan tugas ke-1. Jadi ini akan memanggil metode jumlah nilai di sini. Coba saya run. Seumpama saya memasukkan nilai 5. Jadi total penilaiannya adalah segini, 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0. Total penjumlahannya sama dengan 15. Kalau yang ke-1 adalah menampilkan nilai keberapa, yang tugas ke-6 ini adalah menjumlahkan total semuanya. Konsepnya sama dengan tugas yang ke-1. Sekian dari saya. Itu adalah penjelasan tugas dasar pemrograman bab rekursif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.